Malam itu sebenarnya berjalan seperti malam-malam lain dalam perjalanan April. Tidak ada tanda khusus, tidak ada agenda besar yang terlintas di kepalanya. Ia datang ke lokasi acara dengan ekspresi tenang, melakukan rutinitas yang sudah begitu akrab baginya. Menyapa kru, duduk menunggu giliran, lalu bersiap menjalani segmen demi segmen seperti biasa. Tidak ada firasat aneh. Tidak ada bayangan bahwa hidupnya akan mengalami perubahan besar hanya dalam hitungan menit. Di benaknya, acara ini hanyalah satu dari sekian banyak hari panjang yang harus ia lalui sebagai bagian dari proses. Bahkan sempat terlintas rencana sederhana setelah acara selesai. Langsung pulang dan beristirahat. Namun seringkali, justru di momen yang terasa paling biasa, takdir memilih bekerja. April tidak mengetahui bahwa di balik layar, sebuah rencana telah disusun dengan sangat rapi. Tidak ada bocoran, tidak ada kode. Bahkan orang-orang terdekatnya memilih menyimpan semuanya dengan rapat. Saat kamera bergerak dan suasana acara mengalir normal, April masih tertawa kecil, menanggapi obrolan ringan, dan berusaha fokus. Ia tidak menyadari bahwa malam itu bukan tentang penampilan, bukan tentang lagu, dan bukan tentang kompetisi. Malam itu adalah tentang perjalanan hidupnya sendiri. Tentang cerita panjang yang jarang ia suarakan, jarang ia keluhkan, dan terlalu sering ia simpan sendirian. Perlahan, suasana di ruangan mulai berubah ketika satu nama besar disebutkan di hadapan semua orang. Saat pembawa acara menyebut nama Raffi Ahmad, April belum sepenuhnya menangkap arah pembicaraan. Ia mengira momen itu hanya akan diisi komentar singkat atau sapaan biasa, seperti yang sering terjadi di banyak acara hiburan. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Nada suara di ruangan menjadi lebih tenang, lebih fokus. Perhatian seolah tertarik ke satu titik. Raffi Ahmad melangkah masuk dengan ekspresi yang tidak seperti biasanya. Tidak terlalu bercanda, tidak terlalu santai. Ada kesan serius namun tetap hangat. Di titik itu, April mulai merasakan detak jantungnya meningkat. Senyum di wajahnya masih ada, tetapi perlahan berubah menjadi senyum gugup. Ada perasaan campur aduk antara penasaran dan cemas yang sulit dijelaskan. Raffi tidak langsung berbicara soal hadiah atau kejutan. Ia justru memulai dengan cerita tentang bagaimana ia memperhatikan perjalanan seseorang dari kejauhan. Tentang sosok yang jarang disorot, namun konsisten. Tentang seseorang yang mungkin tidak selalu berada di posisi puncak, tetapi tidak pernah berhenti berusaha. Di momen itu, April mulai merasakan kata-kata tersebut menyentuh wilayah yang sangat pribadi. Matanya berkaca-kaca, meski dia masih berusaha menahan. Ia belum tahu kemana arah cerita ini, namun hatinya sudah mulai bergetar. Cerita Raffi Ahmad berlanjut dengan nada yang pelang dan penuh perhatian. Ia tidak berbicara sebagai figur besar di industri hiburan, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar menghargai proses orang lain. Ia menyebut bagaimana banyak perjuangan yang tidak pernah terekam kamera. Bagaimana orang-orang yang tampak kuat justru sering memendam lelah dan keraguan sendirian. Di titik ini, April semakin menunduk. Setiap kalimat yang terdengar seolah menggambarkan potongan hidupnya sendiri. Perjalanan panjang yang tidak selalu mulus, jatuh bangun yang jarang diketahui orang, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benaknya saat ia sendirian. Ada banyak malam ketika April bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sanggup terus melangkah. Namun semua keraguan itu selalu ia tutupi dengan senyum dan sikap profesional. Raffi kemudian mengatakan bahwa ia tidak menilai seseorang dari hasil akhir semata. Baginya, proses adalah hal yang jauh lebih penting. Dan proses itulah yang ia lihat dalam diri April. Mendengar itu, emosi April tak lagi bisa disembunyikan. Tangannya mulai gemetar, nafasnya terasa berat, dan suasana ruangan ikut larut dalam keheningan. Tidak ada sorak berlebihan. Semua orang seakan memilih diam dan mendengarkan. Merasakan dan menghormati momen yang sedang terjadi. Keheningan itu terasa kuat, seolah menjadi saksi bahwa yang terjadi bukan sekedar segmen hiburan. Ini bukan sensasi yang dibuat-buat, melainkan pengakuan yang tulus. April sadar bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, hatinya sudah lebih dulu tersentuh.
Saat Raffi berhenti sejenak, layar besar di belakang panggung mulai menyala. Awalnya hanya cahaya, lalu perlahan membentuk gambar yang semakin jelas. April mengangkat kepalanya pelan-pelan. Matanya membesar, wajahnya menunjukkan kebingungan yang bercampur tidak percaya. Sebuah mobil, satu unit mobil utuh, terpampang jelas di layar. Reaksi April spontan. Ia menutup mulutnya, berdiri sebentar, lalu kembali duduk karena tubuhnya seolah belum siap menerima kenyataan tersebut. Tangisnya mulai terdengar, bukan tangis keras, melainkan keheningan itu terasa kuat, seolah menjadi saksi bahwa yang terjadi bukan sekedar segmen hiburan. Ini bukan sensasi yang dibuat-buat, melainkan pengakuan yang tulus. April sadar bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, hatinya sudah lebih dulu tersentuh. Saat Raffi berhenti sejenak, layar besar di belakang panggung mulai menyala. Awalnya hanya cahaya, lalu perlahan membentuk gambar yang semakin jelas. April mengangkat kepalanya pelan-pelan. Matanya membesar, wajahnya menunjukkan kebingungan yang bercampur tidak percaya. Sebuah mobil, satu unit mobil utuh, terpampang jelas di layar. Reaksi April spontan. Ia menutup mulutnya, berdiri sebentar, lalu kembali duduk karena tubuhnya seolah belum siap menerima kenyataan tersebut. Tangisnya mulai terdengar, bukan tangis keras, melainkan tangis yang keluar tanpa bisa ditahan. Tangis seseorang yang benar-benar tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu. Raffi kemudian menyampaikan dengan tegas namun lembut bahwa mobil tersebut adalah hadiah. Bukan sekedar hadiah materi, melainkan simbol. Simbol bahwa perjuangan April layak diapresiasi. Simbol bahwa kerja keras yang dilakukan dengan hati tidak akan sia-sia. Kata-kata itu semakin membuat emosi April tumpah. Ia menggeleng berkali-kali, seakan memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata. Tangis April semakin dalam, air matanya jatuh tanpa henti, dan semua yang melihat dapat merasakan kejujuran di baliknya. Tidak ada kesan drama, tidak ada rekayasa. Momen itu terasa begitu manusiawi. Yang membuat suasana semakin kuat bukanlah nilai mobilnya, bukan mereknya, dan bukan pula harganya. Yang membuatnya berarti adalah alasan di balik pemberian tersebut. April menangis bukan karena mendapatkan kendaraan baru, melainkan karena akhirnya merasa diperhatikan. Dalam tangisnya, April sempat mengucapkan beberapa kata dengan suara bergetar dan terputus-putus. Ia mengatakan bahwa selama ini ia hanya fokus bertahan. Ia tidak pernah berharap hadiah besar. Tidak pernah membayangkan akan mendapat perhatian seperti ini dari sosok sebesar Raffi Ahmad. Tangis itu menjadi pelepasan dari lelah yang selama ini ia simpan sendiri. Pelepasan dari rasa ragu, dari rasa takut tidak cukup baik, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantui pikirannya. Semua yang hadir bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukan akting. Ini adalah seseorang yang akhirnya merasa dihargai. Justru di momen paling rapuh itu, April terlihat sangat kuat, karena ia berani menunjukkan perasaannya tanpa malu. Raffi pun terlihat memberikan dukungan sederhana dengan menepuk bahu April. Tidak banyak kata yang diucapkan, karena suasana sudah berbicara dengan sendirinya. Menariknya tidak ada reaksi berlebihan di ruangan itu, tidak ada teriakan heboh atau sorak-sorai instan. Yang ada justru keheningan yang penuh hormat. Seolah semua orang sepakat untuk memberi ruang bagi momen tersebut. Beberapa terlihat mengusap mata, sebagian tersenyum haru, dan ada pula yang hanya menatap panggung dengan wajah serius. Momen seperti ini jarang terjadi di acara hiburan yang biasanya identik dengan gemerlap dan gimmick. Kali ini terasa berbeda. Ketulusan terasa begitu nyata dan menular. Tak lama kemudian tepuk tangan pun pecah. Bukan tepuk tangan riuh, melainkan tepuk tangan panjang yang seolah mengatakan bahwa April memang pantas mendapatkannya. April sendiri masih berusaha menenangkan diri. Ia menarik nafas panjang, menyeka air mata, lalu membungkuk memberi hormat. Gestur yang sederhana namun syarat makna. Ia tidak banyak berbicara, tetapi semua orang dapat merasakan betapa besar rasa terima kasih yang ada di hatinya.
Di titik ini banyak yang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu momen penting dalam perjalanan hidup seseorang. Sebuah momen yang mungkin tidak akan terulang, namun akan selalu dikenang. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena kejujurannya. Tak butuh waktu lama, potongan momen tersebut menyebar luas ke media sosial. Berbagai reaksi bermunculan dari banyak arah. Ada yang mengaku ikut menangis saat menonton ulang. Ada yang mengatakan bahwa April memang layak mendapatkan apresiasi tersebut. Tidak sedikit pula yang mengaku baru benar-benar memahami perjuangan April setelah melihat momen itu. Nama April kembali ramai dibicarakan, namun dengan nada yang berbeda. Bukan gosip, bukan kontroversi, melainkan apresiasi. Banyak yang merasa terinspirasi bahwa kerja keras, meskipun dilakukan secara perlahan dan tanpa sorotan, tetap bisa sampai pada orang yang tepat. Raffi Ahmad pun menerima banyak pujian atas keputusannya. Banyak yang menilai bahwa yang ia lakukan bukan soal memberi hadiah, tetapi tentang menyampaikan pesan penting. Pesan bahwa industri hiburan masih memiliki ruang untuk ketulusan dan penghargaan terhadap proses. Di tengah dunia yang sering menilai dari hasil akhir, momen ini menjadi pengingat bahwa perjalanan juga layak dirayakan. April sendiri hanya membagikan satu unggahan singkat, tidak panjang, tidak berlebihan. Namun dari kata-katanya terasa jelas bahwa malam itu memiliki arti yang sangat besar baginya. Tidak ada pamer, tidak ada sensasi, hanya rasa syukur yang sederhana namun tulus. Setelah acara selesai, April masih terlihat seperti belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Beberapa kali ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya untuk memastikan bahwa semua yang terjadi bukan mimpi. Ia tertawa kecil di sela air mata yang belum sepenuhnya kering. Perasaan bahagia, terharu, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Mobil itu masih terasa seperti sesuatu yang sulit dicerna. Namun yang paling membekas di benaknya bukanlah hadiah tersebut, melainkan kata-kata Raffi tentang proses, tentang perjuangan, dan tentang bertahan tanpa banyak suara. April tahu bahwa malam itu akan ia ingat seumur hidup, bukan sebagai puncak karir, melainkan sebagai penguat. Sebuah pengingat bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Ia pulang dengan perasaan yang berbeda. Langkahnya terasa lebih ringan, bukan karena hadiah, tetapi karena keyakinan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Ada rasa percaya diri yang lebih kuat, sebuah dorongan untuk terus melangkah meski jalan di depan masih panjang. Momen itu tidak menghapus semua tantangan, tetapi memberikan energi baru untuk menghadapinya. April menyadari bahwa pengakuan seperti ini datang bersama tanggung jawab yang lebih besar. Hadiah mobil tersebut akhirnya menjadi simbol perubahan. Bukan berarti hidup April akan langsung menjadi mudah. Tantangan tetap ada, tekanan tetap terasa, dan ekspektasi mungkin justru semakin besar. Namun, kini April melangkah dengan cara yang berbeda. Ada keyakinan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Ia merasa bahwa usahanya selama ini benar-benar terlihat. Kesadaran itu memberikan kekuatan baru untuk terus berkembang, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai pribadi. April tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia ingin membuktikan bahwa apresiasi tersebut menjadi awal dari pertumbuhan, bukan akhir dari perjuangan. Banyak harapan yang kini mengiringi langkahnya. Banyak pula yang menantikan bagaimana April akan melanjutkan perjalanannya ke depan. Ia sendiri memahami bahwa jalan masih panjang dan tidak selalu mulus. Namun setidaknya kini ia memiliki satu momen yang bisa ia pegang erat saat rasa lelah kembali datang. Sebuah momen yang mengingatkannya bahwa ketekunan, kejujuran, dan konsistensi memiliki nilai. Bahwa bertahan dalam diam pun bisa bermakna. Dan bahwa pengakuan sejati tidak selalu datang dalam bentuk piala, tetapi dalam bentuk kepercayaan. Malam ketika Raffi Ahmad memberikan hadiah mobil, bukanlah akhir dari kisah April. Justru malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia melangkah dengan keyakinan yang lebih kuat, dengan luka yang perlahan mulai sembuh, dan dengan harapan yang kembali tumbuh. Tangis April malam itu akan selalu dikenang, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai bukti bahwa ia adalah manusia. Manusia yang berjuang, jatuh, bangkit, dan akhirnya diakui. Di tengah dunia hiburan yang sering menuntut kesempurnaan, momen ini mengingatkan bahwa kejujuran emosional memiliki tempatnya sendiri. April tidak menang kompetisi malam itu,
Tetapi ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memenangkan pengakuan atas prosesnya. Dan kisah April masih terus berjalan. Masih banyak langkah yang akan ia tempuh. Masih banyak cerita yang akan ia tulis. Namun satu hal menjadi jelas. Ia kini melangkah dengan hati yang lebih ringan dan pandangan yang lebih mantap ke depan. Apa yang terjadi malam itu bukan sekedar kejutan, melainkan penegasan bahwa perjuangan yang dilakukan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Dan perjalanan April dengan segala jatuh bangunnya kini memasuki fase yang benar-benar baru.